Kita berdoa, Allahumma rfa'anna bala'a BNPT wa Densus 88, ya, sekarang ditambah. Kalau yang kemarin belum berdoa itu terlambat Anda, ya. Sebagian ikhwan kita sudah berdoa, Allahumma ahlik BNPT wa Densus 88 wal an a'immatahuma. Sebagian sudah berdoa begitu. Ya Allah, hancurkanlah BNPT dan Densus 88 dan jauhkanlah kedua pemimpin kelompok itu dari kebaikan. Wow, sadisnya ya. Ustadz kok berdoanya kayak gitu? Kok nggak ada akhlaknya ya? Kok bisa ya oknum-oknum ini masih aja berkeliaran di NKRI? Padahal mereka ini sudah berdoa mengutuk, ya, mengutuk pemerintah, mengutuk Densus, ya, mengutuk BNPT. Ya, mereka ini sangat keterlaluan. Mereka sangat takut sekali ya sama Densus dan BNPT. Ya, kita bersyukur ya kita punya Densus yang bekerja begitu giat untuk memberantas terorisme, ya, pengasong khilafah. Ini mereka ini harus sudah waktunya pemerintah buat aturan yang tegas. Ya, kalau bukan penggal ya seperti yang dikatakan oleh Mohammed bin Salman di Arab Saudi, ya, mereka ini harus dicabut kewarganegaraannya. Biarkan mereka nggak punya warga negara, ya, usir dari Indonesia. Itu jauh lebih baik ya. Ini perusak NKRI yang seperti ini. Bahasa mudahnya laknatlah, ya. Fasih itu harus, ya kan, fasih. Kita tidak bisa mengukur. Sebagian sudah berdoa begitu. Ya Allah, hancurkanlah BNPT dan Densus 88 dan jauhkanlah kedua pemimpin kelompok itu dari kebaikan. Bahasa mudahnya laknatlah, ya. Fasih itu harus, ya kan, fasih. Kita tidak bisa mengukur mana yang lebih bahaya dari sisi fisik terhadap kaum muslimin, ya. Kita tidak bisa membedakan hari ini. Dua-duanya bala, ya. Ini mendasar sekali ya, ikhwah. Ya, ini mendasar sekali. Sejauh mana bala itu dirasakan khususnya oleh para pelaku jihad di Syam dengan kehadiran Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Ya, saya tidak suka menyebut ISIS ya, sebab ISIS itu sudah jadi komoditas provokasi oleh BNPT dan Densus 88 dan Amerika. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Wow, sebuah ceramah seorang ustadz ya, yang menurut saya sungguh-sungguh mengerikan. Bayangkan saja mereka mendoakan Densus 88, mereka mendoakan BNPT supaya dilaknat oleh Allah. Ini kan secara tidak langsung sebuah pembangkangan kepada pemerintah. Tapi saya heran ya, orang-orang seperti ini masih saja bebas berkeliaran, berceramah di tanah air ini. Atau ya mudah-mudahan lah ya, yang ceramah tadi sudah ditangkap oleh Densus ya. Ya kawan-kawan, kita harus bersyukur ya, punya Densus 88, punya BNPT yang konsen untuk memberantas para telur-telur iblis ini ya. Mereka ini benar-benar iblis, pengikut ajaran iblis. Kerjanya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Para penjahat ini berharap ya, dengan mereka membantai orang, membunuh orang, mereka akan masuk surga. Mereka akan diterima di sisi Tuhan. Mereka akan menikmati bidadari dengan fantasi-fantasi, memuaskan hasrat hawa nafsu mereka. Inilah yang ada di otak mereka. Jadi mereka ini kawan-kawan tidak takut mati ya. Tapi yang itulah ya, biasanya yang tukang komfor seperti ulama tadi ya, yang penceramah tadi, dia nggak berani melakukan itu. Ya paling yang berani melakukan itu ya orang-orang yang otak tumpul, yang bodoh, yang tolol, yang mau aja dibodohi gitu loh. Dan inilah kawan-kawan keadaan bangsa kita. Masihkah pemerintah diam terus? Ya, masihkah pemerintah tidak mengambil langkah yang konkret, dalam artian ya buat undang-undang yang melarang penceramah radikal untuk
berceramah. Jikalau mereka ketahuan berceramah atau memviralkan video ceramahnya, langsung ditangkap, bila perlu dihukum penggal ya, seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi ya terhadap penceramah-penceramah khilafah. Atau bila perlu buat aturan ya, cabut warga negaraan mereka di Indonesia dan usir mereka dari Indonesia supaya mereka jangan tinggal lagi di Indonesia. Ya karena apa? Mereka di tanah Arab sendiri, mereka ini sudah ditolak, sehingga mereka mulai mencari negara yang bisa menerima mereka. Dan sayangnya mereka melihat Indonesia itu menerima mereka. Dan lihatlah kawan-kawan, bagaimana politik ya saat ini bermain menunggangi agama, ya kan? Makanya hati-hati, kita jangan sampai salah pilih pemimpin di 2024. Dan kita dorong Pak Jokowi selama masih memerintah, masih 2-3 tahun ini lagi, cobalah 2 tahun ini lagi, buatlah perpu atau undang-undang yang benar-benar menindak dengan tegas, keras, bahkan binasakan ya para pendakwa khilafah ya atau radikalis yang ingin merusak NKRI. Bahkan saya setuju ya dengan Pak Said ya, nanti saudara tonton videonya dan juga komentar dari Habib Kribo. Saya setuju dengan hal itu. Kita berdoa supaya pemerintah kita bisa bertindak lebih tegas untuk memberantas para khilafah-khilafah pengikut iblis yang ingin merusak NKRI ini. Salam NKRI, salam toleransi, basmi khilafah dari Indonesia. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Mohon pada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah. HTI. Wow. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak. Masih berjalan. Buktinya tahu-tahu ada bom di Bandung yang kita tidak sangka-sangka meledak, ada bom. Ya. Oleh karena itu kemudian mohon Pak BNPT, mohon kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Inpres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, ya, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung Inpres dari Presiden. Bapak Said Agil Sirot dia meminta kepada pemangku negara ini yang membuat undang-undang, buatlah undang-undang yang mengatur, melarang ini paham-paham seperti Wahabi, Salafi, dan HTI. Tidak bisa dibenarkan begini. Ini bibit-bibit mereka masih banyak. Ini harus diamputasi. Gerakan mereka, dakwah mereka harus diamputasi. Tidak boleh ditolerir. Harus pengajian dibasmi. mereka tangkepin kalau dia masih melakukan. Ya, ini betul. perlu dikontrol. Bayangkan aja, mereka berani melaknat Densus dan BNPT. Berarti secara nggak langsung dia melaknat negeri ini. Ya, betul. Dia melaknat presiden kita. Ya. Kenapa? Itu buatan produk undang-undang BNPT dan Densus. Mentang-mentang dia berani, seperti Islam tuh dirinya melaknat. Saya yakinlah Tuhan akan melaknat Anda. Kenapa mereka ini kok gerah dengan BNPT dan Densus? Kenapa? Gerak mereka ini mati oleh BNPT dan Densus. Kita harus bersyukur negeri ini adanya BNPT dan Densus yang bisa mengkebiri mereka. Kalau nggak kita nih akan terjadi bom-bom lagi. Betul. Contoh kemarin ada bom di Bandung. Berarti paham ini masih ada. Ya. Ini yang perlu diperhatikan pemerintah ini. Jangan main-main lah Pak. Kalau PKI komunis itu masih takut mati. Ini PKI bertopeng agama ini, hilafah apa? Mati itu syahid masuk surga, dapat bidadari. Ini berbahaya. Jadi mati itu memang dicari sama mereka. Lah, sebelum terjadi orang-orang yang tidak bersalah mati, gara-gara si Islam sesat sempalan ini, kelompok mereka, ini pemerintah ngambil tegas lah. DPR bicaralah, buatlah undang-undang untuk melarang aliran Wahabi, Salafi, ataupun HTI. Jangan cuma ini ditutup, tapi manusia masih terus bergerak. Ini berbahaya. Dia banggakan ISIS menang di Irak. Menang itu belum tentu suatu kebenaran. Ada orang dibunuh, orang baik sama orang jahat. Apa terus orang jahatnya itu menang? Tidak. Jadi menang itu juga belum tentu Anda tuh diridhoin Tuhan. Bisa jadi apa? Itu akan membawa Anda dalam kesesatan. Jadi kebanggaan mereka ini melihat ISIS bisa nyerang sana kemari, itu kebiadaban. Seperti kejadian keluarga Nabi semua dibantai orang Islam. Jumlah mereka lebih banyak. Keluarga Nabi kalah.
Apa terus keluarga Nabi semua sesat? Apa terus keluarga Nabi semua nggak Islami? Tidak begitu. Nah, inilah saya minta negara ini dalam hal ini jangan bermain-main lah, jangan lengah lah. Anda pikirkan generasi Anda ke depan. Mungkin ini hari Anda merasa nyaman, tenang. Tapi ini api dalam sekam ini. Kalau si Abu Rushidan ini baru seorang, banyak ini bibitnya saya tahu. Dan saya tahu semua aliran Wahabi itu Pak mendukung ISIS. Mayoritas lah sudah. Sedikit yang tidak mungkin. Semua yang mendukung ISIS. Mereka menganggap itu Pak, itu gerak Islam. Ini kan berbahaya. Banyak mereka yang diam-diam ini, tapi mereka ini apa? Suatu saat apa? Bisa membawa senjata. Bisa menggorok Anda semuanya. Betul. Jadi jangan bermain-main lah dengan aliran ini. Ini berbahaya. Negara Arab aja sendiri sudah mengkebiri nih aliran Wahabi ini. Dan kita tidak boleh diem nih. Saya mintalah pemerintah ini. Ini sudah terlalu kelewatan nih orang. Berani bicara di negeri kita. Mengatakan BNPT, Densus 88, semoga Allah melaknat. Berarti Allah akan melaknat kita semua yang mendukung BNPT dan Densus. Mereka menganggap mereka mewakili Islam. Islam siapa Anda? Anda cuma klikir-klikir di negeri ini. Tapi ini jangan didiamkan. Jangan cuma mau nangkepin buahnya aja ditangkepin. Tangkep pohonnya nih, cabut nih akarnya semuanya. Tidak boleh ada lagi tuh gerakan-gerakan atau paham-paham Wahabi Salafi HTI ini. Saya terkejut lihat video itu tadi. Ya mudah-mudahan ini orang sudah tertangkap, saya nggak tahu. Andai kan udah tertangkap, ya ini baru satu orang. Masih banyak di bawah lagi. Lah ini perlu ditegasin. Dibuatkan satu impres atau undang-undang melarang aliran mereka. Besok kerja Densus dan BNPT itu bisa lebih leluasa. Sekarang susah. Sementara kita tahu ini orang. Banyak mimbar-mimbar begini, banyak, bukan satu aja. Betul. Banyak mimbar di antara mereka. Terus akan mengancam negeri ini. Dia akan mengkobarkan peperangan. Saya nggak mau besok ada orang yang nggak bersalah mati lagi. Seperti kejadian di Bandung itu. Itu bukan penyelesaian. Kita harus tangkepin semua yang ada. Jangan sampai besok ada orang yang nggak berdosa mati. Bisa jadi kalau kita diam kan, besok bisa jadi terkena pada kita. Itulah kemarin saya kagum dengan Bapak Said Akhil Sirot. Yang terus Anda bersuara. Ini seorang tokoh agama begini. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan negara. Dia berani mengambil resiko. Berani bicara benar. Negeri ini butuh orang yang berani bicara benar. Betul. Bukan yang pengecut. Cuma mikirin dirinya sendiri. Ah, saya aman. Apalagi orang sudah ditumpuk dengan harta. Cuma mikir diri sendiri, nggak mau ambil risiko. Dia diamkan nih semua gerakan-gerakan radikal ini. Itu apa? Saya bekerja begini, saya bicara gini, tidak ada apa-apa. Saya cuma hanya memikirkan negeri ini. Jangan sampai nanti ini berkembang biak akan terjadi. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Jika orang benar tidak berpikir atau tidak bersatu, besok akan melihat ada kelompok batil melakukan pembunuhan, kita cuma bisa menonton. Ini yang berbahaya nanti. Jangan menganggap mereka itu kecil. Saya sudah berapa kali dalam konten saya itu menyebut berapa orang yang sudah terindikasi membawa negeri ini ingin mengancam falsafah negeri ini. Ingin merubah ideologi ini. Kok gini diem? Pengajaran itu perlu ditangkap. Nah itulah saya minta di sini kepedulian seorang Bapak Presiden lah, anggota-anggota DPR yang begini dibuatkan undang-undang, buat suatu larangan aliran seperti Wahabi, Salafi, HTI dan sejenisnya itu tidak boleh ada di negeri ini. Dipenggal aja Pak. Kalau enggak, Anda bertanggung jawab besok kalau ada orang yang mati korban dari mereka. Karena Anda yang memaku menjaga negeri ini. Kerja BNPT dan Densus itu apa? Dia mencari orang yang ingin merusak negeri ini, bukan Islamophobia. Emang ini mau membunuh kita. Mereka tuh, kita diam dia membunuh. Jadi mereka ini kelompok-kelompok Wahabi Salafi ini apa? Gerakan mereka tuh apa aktif? Ingin mencari, ingin membunuh orang. Anda diam di rumah, dianggap Anda tuh sesat, besok Anda disamperin mau dibom, mau dibunuh. Itulah mereka. Jadi mereka akan terus bergerak apa? Mengancam manusia. Ini yang berbahaya. Menganggap diri mereka Islam. Mereka sering-sering klaim atas nama Islam. Islam Anda itu cuma segelintir. Islam sempalan, Islam sesat. Ini yang mungkin di zaman Nabi itu ada kaum Khawarij ini. Yang dikit-dikit atas nama Tuhan, atas nama hukum Tuhan. Kata Ali bin Abi Thalib, benar kata Anda atas nama Tuhan. Tapi apa? Dengan maksud batil. Ini semua mau cari kekuasaan. Mereka ini Wahabi juga ada duit-duitnya juga kok. Disuplai dana besar dari luar. Kalau nggak ada duitnya, nggak jalan mereka. Itu aja mungkin. Sekali lagi saya mohon kepada pemerintah ini.
Jangan anggap sepele hal-hal yang begini ini. Paling berbahaya itu apa? Menggunakan agama. Karena senjata agama itu paling berbahaya. Dia akan memburu siapapun. Dan dia merasa apa? Nanti sudah membunuh orang itu apa? Bisa masuk surga. Hanya satu di agama. Hanya satu. Orang membunuh bisa happy atas nama agama. Tidak merasa menyesal. Karena apa? Dianggap masuk surga. Surga siapa? Bakal ke neraka Anda semuanya. Oke Sobat Waras, saya lagi di lokasi ini ya, bangunan rumah ibadah kita. Dan ini puji Tuhan terasnya sudah ditimbun. Setelah ini ya, kita akan timbun lagi ya bagian dalam. Ya, kita masih menunggu perbaikan fondasi ya, karena kemarin fondasinya dibangun di atas air sehingga agak sedikit retak di bagian situ ya. Tapi akan diperbaiki dulu. Setelah diperbaiki itu baru kita lanjut lagi ya untuk menimbun. Ini kondisinya ya sobat ya. Terima kasih ya untuk dukungan kalian. Dan info saldo ya, sekarang ini masih ada 57 juta kalau saya nggak salah ya. Nanti kita tampilkan lagi karena kemarin saya sudah tarik 10 juta ya untuk bayar timbunan ini ya. Ini timbunannya kemarin ternyata satu rate-nya 180.000 dan ini 40 rate ya yang ditimbun di bagian teras, sehingga uang yang kita pakai 7.200.000 ya untuk bayar ini, dan nanti kita akan timbun lagi bagian dalam ini. Oke, itu ya informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.